Kembali lagi bersama vlog Cawes. Sekarang di podcast Cawes kedatangan senior saya, Bang Yani. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa ya, tamu kehormatan bagi vlog Cawes. Kedatangan senior saya juga di beberapa organisasi di luar sana. Gimana Bang kabarnya hari ini? Alhamdulillah cukup baik ya. Cukup baik ya? Ya cukup baik. Dan hari ini juga menjadi salah satu waktu yang cukup spesial buat saya. Saya hadir di sini. Dan situasi pandemi yang sekarang sudah hampir 2 tahun yang PPKM terus dipanjangkan, gimana Bang? Pandemik ini sebenarnya kan menuntut kita untuk lebih berpikir kreatif ya. Jadi kita tidak boleh stagnan pada satu tempat. Artinya kalau kita melihat sisi pandemiknya, kita akan stagnan hidup dan akan merasa tersakiti oleh keadaan ini. Artinya kita dituntut selalu semangat dan kita kreatif. Apa yang mampu kita lakukan maka lakukan. Karena tidak ada sesuatu apapun dalam hidup ini yang tidak menghadirkan kebahagiaan di situ. Banyakan kan teman-teman ini taunya Bang Yani seorang pengusaha, tapi saya yakin di balik pengusaha ini Bang Yani aktif di beberapa organisasi, iya, sering mengadakan sosial juga, iya, di beberapa organisasi. Sebenarnya apa sih kalau kasih bocorannya sih selain pembisnis lah? Ya, bisnis ini kan memang salah satu sesuatu yang kita inginkan ya, saya inginkan dan keluarga inginkan. Mungkin tidak jauh beda dengan keinginan-keinginan yang lain. Cuma dalam sisi keluarga, kita memang satu keluarga, semuanya basicnya memang di usaha. Baik di usaha UMKM dan sekarang mengarah kepada bisnis-bisnis yang lain. Artinya semuanya sebenarnya kembali kepada takdir dan basic kepada kemampuan. Kalau saya sering bilang kepada teman-teman, kalau kita masuk dalam dunia bisnis itu, maka risikonya ada 2. Kamu akan untung dan kamu akan rugi. Betul. Dan mentalitas di situ sangat dibutuhkan, mentalitas dalam berbisnis. Kalau kamu tidak mau dalam wilayah itu, maka kamu cukup jadi pengajar dan ASN lah, yang gajinya setiap bulan ditakar oleh sudah ada keadaan. Ketentuan kan. Sedangkan saya memang tidak terbiasa diproteksi oleh sistem. Saya tidak suka. Jadi mending kalau kemudian kita mengambil konsepnya Bu Sadeno itu, mending jualan bakso tapi kita bosnya, kita yang mengatur sistemnya, kita yang mengatur semuanya. Apapun pekerjaanmu, asal kamu yang punya, maka kamu bosnya. Terkait dengan tadi ya soal kemudian saya tidak hanya fokus di dunia usaha, tapi memang merambah ke dunia politik. Dan saya memang dari kecil, karena memang loncatannya dari SMP masih negeri, habis itu ke pesantren, dan banyak bergaul dengan teman-teman yang memang cukup konsen di dunia organisasi, baik organisasi kepemudaan, sekarang ya di wilayah di Nahdlatul Ulama juga. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk ikut berjuang di situ. Artinya kalau wilayah perjuangan di NU, wilayah perjuangan yang lain di dunia politik. Ya doakanlah semoga semuanya terkondisikan dan berjalan sesuai dengan rencana lah. Kalau boleh tanya sih Bang, peran milenial sekarang kan ini agak, karena dengan kondisi yang sekarang ini kan, peran milenial dengan di era seperti ini, penting nggak orang itu harus berpolitik atau aktif di beberapa, belajar istilahnya kan di organisasi? Karena sebenarnya dengan adanya isu-isu, karena banyak politisi yang sudah korupsi, yang banyaklah hal mindsetnya dengan milenial yang sekarang itu kan, politisi seperti ini, apalagi yang kemarin-kemarin sempat viral dengan korupsi yang beberapa, pokoknya. Jadi saya pribadi sebagai junior ini untuk melangkah hal itu aktif di beberapa organisasi, atau ada ketakutan tersendiri? Begini, kalau kita kembali kepada dauhnya para guru ya, para soleh itu, bahwa segala sesuatu dikembalikan kepada niat kita, bahwa niat itulah yang akan menentukan baik dan buruknya perjalanan kita, dan bagaimana kita mengakhiri sesuatu yang kita ambil. Artinya tidak ada sesuatu yang kita ambil itu tanpa konsekuensi. Betul. Konsekuensinya ada.
kita masuk dalam dunia politik itu, apakah memang kita secara basic, secara pengetahuan kita mampu di situ, atau hanya ingin coba-coba? Artinya kita diberikan peluang untuk memilih apa yang mampu kita lakukan. Yang pertama. Yang kedua adalah kita jangan hidup di komentar orang lain. Kita tidak boleh trauma dengan apapun. Artinya kalau ada kemudian politisi yang menjadi politisi yang koruptor, kita jangan mengaca ke situnya, itu jadikan satu pelajaran bahwa kita tidak boleh seperti mereka. Maka lihatlah satu sampel-sampel yang baik. Jadi kalau kita masuk dunia usaha semuanya, kita melihat yang rugi, maka kita tidak mau jalan. Kita stagnan di situ. Berarti harus lihat yang berkembang, yang sudah sukses gitu. Ya, betul. Tapi banyak nggak orang-orang politisi yang nuansa pesantren, lulusan pesantren yang sebenarnya yang dia ya adem aja, maksudnya dia sukses di politisinya, dia nggak pernah gini kan di media. Sebenarnya karena media yang dia cari, karena yang apa ya, yang bener-bener bukan keburukan bahasanya sih, yang bener-bener apa yang tertarik di masyarakat. Kalau baik-baik diberitakan nggak mungkin sepertinya kan. Maksudnya saya yakin banyak politisi yang bener-bener apa ya, tanpa korupsi, dia nggak semuanya politisi buruk lah. Iya begini, dalam dunia digitalisasi sekarang seperti era sekarang ini kan perang media ini kan cukup kuat ya. Artinya kalau kita melakukan hal baik, tidak bisa juga kemudian ketika kita syiar itu jadikan sebuah kita kemudian mengejas bahwa itu alat untuk riak semuanya, untuk pamer-pamer. Tidak, karena memang perangnya sudah di era modern ini, perangnya soal media. Artinya kita berniat kemudian melakukan apapun itu ya untuk kemudian syiar. Artinya kalau mereka yang koruptor semuanya, yang melakukan hal-hal tidak baik, masih mampu kemudian memberitakan hal-hal yang berkaitan dengan dia, meskipun basicnya kemudian latar belakangnya kurang baik, tapi dia hal-hal yang baik dia terus mediakan. Kenapa yang orang baik itu takut untuk memediakan apa yang dia lakukan? Makanya seperti yang saya bilang tadi, jangan hidup di komentar orang lain, karena kamu tidak akan pernah berkembang kalau kamu hidup dalam komentar orang lain. Karena bahasanya Gus Dur jelas, sebaik apapun dirimu, masih ada saja yang menilaimu tidak baik. Ya betul sih. Kadang kita ngasih bantuan atau sembako, kenapa di videoin? Padahal niatnya ya nomor satu ya kita ngasih contoh kalau kita mampu ya berbagi. Berbagi, kan. Benar. Terkadang kan gini bang, teman-teman atau generasi milenial ini kan salah tanggap sebenarnya. Kok bersedekah atau gini dipamerin gitu. Tapi kalau kita mempelajari itu sebagian mengetuk hati para pengusaha atau orang-orang yang mampu dengan kondisi yang seperti ini untuk sama-sama saling membantu, saling bekerja sama, saling berbagi orang-orang yang sekitar kita gitu kan. Makanya konsep agama jelas, berpikirlah, kita dituntut untuk selalu berpikir positif atas apa yang orang lakukan. Jadi kita ini jangan seperti wartawan juga. Kadang-kadang kan hampir semua basic kita lakukan. Kita kadang-kadang jadi wartawan, kadang-kadang tiba-tiba jadi penegak hukum juga. Kadang-kadang juga menjadi pengacara, jadi hakim juga. Jadi semua basic keilmuan ini kadang-kadang kita lakukan, padahal kita ketika melihat sesuatu itu ambil yang baik. Yang tidak baik jangan diambil. Dan selalu berpikir positif pada orang lain. Itu yang membuat kita tenang sebenarnya. Yang membuat sering kita risau, membuat kita sedih dan semacamnya adalah mindset kita diputar untuk melakukan dan menginterpretasi hal-hal yang jelek. Maka yang terjadi kan berarti keburukan yang akan datang kepada kita. Yang paling lucu adalah ketika kita melihat satu realitas, kita kemudian menginterpretasi realitas itu, menyimpulkan sendiri. Ketika kesimpulannya tidak baik, kita galaunya sendiri. Padahal yang kita lihat itu tidak seperti apa yang kita dibayangkan sebenarnya. Maka jangan sering-sering sebenarnya kita berpikir tidak baik atas apa yang terjadi, atas apa yang kita lihat. Berpikirlah yang baik. Bukankah memang dalam hidup ini kita akan diharapkan pada dua realitas? Pertama kebaikan, yang kedua keburukan. Kalau buruk jangan dimasukkan ke hati, kata Sayyidina Ali, biarkan dia lewat. Karena ketika masukkan ke hati,
perasaanmu akan tidak baik, sangat tidak baik, dan galau lah pasti. Dan itu pasti beriringan ya. Oh iya. Antara baik dengan buruk selamanya akan beriringan kan. Betul ya. Banyak kontribusinya kepada masyarakat di sekitar yang kurang mampu. Kemarin dekat-dekat juga saya lihat itu di NU ya, ikut apa yang ngasih sembako juga gitu. Peran aktif lah. Sebenarnya apa sih tujuannya Bang Yani ini? Hidup ini kan memang salah satu pencapaian terbaik adalah banyak memberikan ruang bahagia kepada orang lain. Artinya kita jangan egois dalam hidup ini. Kalau kita mampu memberi, kenapa tidak? Sedekah itu adalah pintu keberkahan. Kalau kita memegang konsep itu, maka kita tidak akan takut memberikan sedekah. Bahkan jangankan dalam keadaan kita punya, keadaan tidak punya, kalau kita mampu kemudian memberi, itu luar biasa. Karena feedbacknya, kalau kita bicara ini ya, Islamnya, iya, Islamnya lah ya. Bicara Islamnya, maka satu pintu kebahagiaan yang kita berikan kepada orang lain akan diganti 10 pintu kebahagiaan oleh Tuhan kepada kita. Kenapa kemudian kita takut? Artinya rasa empati kan harus ada dalam hidup ini. Maka kalau kita hitung-hitung, seberapa banyak kamu sukses, ya seberapa banyak kamu membuat orang bahagia di situ. Ya, itu sih sebenarnya sederhana itu ya. Sederhana itu sebenarnya. Kalau boleh gini, dengan sampai dengan titik ini enggak, dengan apa yang Bang Yani kembangkan selama ini, selalu banyak kontribusi kepada orang sekitar, pasti banyak lah ocehan atau gini dari masyarakat sekitar. Sebenarnya gimana sih tip untuk bisa mengatasi itu dengan tetap masih bisa dengan pendiriannya gitu kan? Iya. Begini, saya memang diajari untuk kuat dalam segala medan. Maka ketika kita dipuji ya biasa-biasa saja. Karena pujian juga ranahnya kadang orang begini. Guru kita Hamid tuh pernah bilang bahwa semoga kita dijauhkan dari orang yang melakukan kebaikan tapi niatnya buruk. Ada orang yang melakukan kebaikan kepada kita tapi niatnya dia ingin menjatuhkan kita. Ada yang begitu-begitu ada. Bang Yani merasakan? Pernah dirasakan? Iya, artinya makanya konsepnya sederhana. Kalau kita dipuji ya jangan terlalu tinggi-tinggi juga, biasa aja. Kalau kita kemudian direndahkan, dicaci dan dimaki, ya kita siap di posisi itu. Selagi itu hanya ocehan, kenapa kita harus meresponnya dengan baper yang berlebihan? Biasa-biasa saja. Artinya mentalitas kita perlu kita pupuk. Mentalitas dalam hidup pupuk. Saya pernah dulu curhat kepada salah satu kiai guru saya, Kiai Maimun itu di pondok itu, ketika berkeluh kesah soal kehidupan. Dia hanya bilang begini kepada saya, kalau kamu masih suka hidup, maka kamu harus suka dua hal. Kamu suka sedihnya, kamu suka bahagianya. Tapi kalau kamu hanya suka bahagianya, itu tidak mungkin akan kamu terima. Kalau kamu tidak suka sedihnya, mati saja katanya. Karena setelah kamu meninggal itu, kamu sudah akan kehilangan dua-duanya. Selesai hidup kamu. Tapi kalau kamu masih senang hidup di dunia, maka kamu harus juga senang kepada apa yang diberikan Tuhan. Diberikan ketika kamu merasakan bahagia dan diberikan ketika kamu merasakan kesedihan. Itu kodratnya manusia begitu. Karena roda perputaran ini kan jelas. Yang susah ini, ketika kamu di atas, kamu jangan sombong, jangan takabur. Ketika kamu kaya, kamu punya jabatan tinggi, jangan takabur, jangan sombong. Ketika kamu di bawah, kamu juga jangan terlalu bersedih hati, jangan terlalu kemudian merasa kemudian kita terhina. Tidak. Hidup ini adalah perputaran. Yang susah adalah ketika roda itu tidak berputar. Ketika kamu di atas, kamu sombong dan semacamnya. Ketika kamu di bawah, rodanya tidak berputar lagi, rusak. Maka kamu akan merasakan berada di bawah cukup lama. Maka ketika kamu di atas, banyak-banyaklah berbuat baik kepada orang lain. Jangan suka menghina, jangan suka merendahkan. Khawatir karena potensi orang itu kan sama-sama punya potensi. Potensi menjadi kaya, potensi menjadi orang miskin, potensi menjadi orang biasa. Maka ketika kamu diberikan potensi yang baik, lakukan dan terima dan berikan hal-hal yang baik juga kepada orang lain. Khawatir ketika potensi tidak baik datang kepadamu, shock ya. Kamu akan menjadi sampah di situ. Kenapa? Ketika kamu
di posisi atas, kamu tidak mensyukuri dan tidak memperlakukan orang lain dengan cara-cara yang baik. Dan hukum karma hukum karma dalam kehidupan ini selalu terjadi. Maka berbuatlah baik selagi kamu mampu, berbuatlah baik. Ya semuanya kan predikat, semuanya ya ujian. Baik kamu bahagia ya ujian, kamu diberi sesuatu yang tidak mengenakan itu juga ujian. Maka terimalah dengan perasaan syukur ya. Syukur itu salah satu cara bagaimana kita hidup lebih tenang. Berarti dengan adanya kita dengan kondisi yang mampu ya, selama kita masih bisa untuk berbagi, selama istilahnya katanya Bang Yani tadi, kita ya kalau masih mampu ya kita harus berbagi kepada, karena dunia ini kan berputar. Berarti Bang Yani udah siap ntar ke bawah kalau berputar aja. Ya semua orang menginginkan selalu dalam keadaan posisi-posisi baik-baik saja ya. Tapi kan Tuhan Allah itu selalu, tidak mungkinlah manusia selalu berada dalam baik-baik saja. Berharapnya kita baik-baik saja. Maka selagi kita suka hidup, kita harus selalu siap. Kedua hal itu, siap sakit hati, siap bahagia, siap ya sedih, siap dan semacamnya. Kita siaplah. Asalkan kita masih siap hidup, kita harus siap segala risiko. Ya, karena apapun yang terjadi nanti ya kita sebagai manusianya nanti ya mudah-mudahan tetap masih ya tambah sukses. Amin. Dan tetap dermawan ya Bang. Karena takutnya nanti tambah sukses lagi dermawannya hilang. Iyalah ya kan, karena begini apa namanya. Orang itu sebenarnya predikat terbaik dalam melihat orang sukses itu ketika dia kembali kepada Tuhan dalam keadaan baik-baik saja. Iya kan? Betul. Iya. Jadi selama kita masih tidak selesai hidup ini, maka jangan pernah memberikan predikat kepada orang lain. Kadang ketika kita dalam keadaan baik, melihat orang dalam ketidakbaikan itu, kita kadang-kadang sudah menjustis dan memberikan kesimpulan yang luar biasa. Padahal kita tahu bahwa ini masih perjalanan. Tidak ada yang tahu nanti kita kembali dalam keadaan bagaimana. Maka kalau kita kembali kepada kalamnya Habib Umar itu, ketika kamu tidak tahu cara kamu kembali kepada Tuhan, dengan cara apa kamu melaluinya, maka perbanyaklah membaca sholawat, kata Habib Umar itu. Dahulukan kamu membaca sholawat. Dengan sholawat itu kamu akan menemukan banyak hal dalam hidup ini. Artinya semua orang kan tidak ingin hidupnya dalam ketidakbaikan. Betul. Setiap orang tidak mau bisnisnya bangkrut. Itu tidak ada. Tidak ada yang orang dalam hidupnya ingin menjadi pedagang biasa, kemudian menjadi orang biasa. Semuanya ingin menjadi orang sukses. Tapi kan tidak semuanya orang itu menjadi sukses. Tidak semua orang tiba-tiba menjadi kaya. Tidak semua orang tiba-tiba menjadi pejabat tinggi. Semua sudah ada takarannya. Semua ada takarannya, semua ada takdirnya, dan takdir tidak pernah salah memberikan pesan Tuhan kepada hambanya. Yang pasti prosesnya jelas ya. Jelas. Yang penting kodratnya adalah kamu berusaha dan kamu berdoa. Itu saja. Berdoa, berusaha. Alright labora, katanya orang Jerman itu ya kan. Alright labora, kamu berusaha dan berdoa. Berusaha sebagai kodrat manusia. Ia berusaha berbisnis, berniaga, berdoa sebagai salah satu cara membuat pondasi diri kita agar ketika kita melakukan usaha itu kita di jalan Tuhan yang benar. Ya kan, harus balance, usahanya ada, doanya ada. Ya saya bicara begini bukan berarti saya orang baik ya, tidak. Saya juga bukan orang yang alim juga enggak, yang baik juga enggak. Tapi kurang kalau ya ditanya bahwa saya sedang memproses ini menjadi orang baik, iya. Betul. Insya Allah iya. Semua orang keinginannya dia betul-betul menjadi orang baik. Maka baik itu sesulit apapun menjadi orang baik, bersemangatlah di situ. Berarti sekarang masih proses untuk baik. Betul. berarti banyak hal yang dilakukan kurang baik. Iya, agak sesat. Iya. Artinya kita jangan kemudian ya orang berpikir begini, orang ini bicara ABCD, dia seolah-olah alim. Enggak juga. Tapi kan nggak mungkin juga kita bicara di depan orang, saya ini perampok. Kan nggak juga. Buat apa kita mengeluh keadaan buruk kepada orang lain?
Iya kan? Yang buruk, kata Sayyidina Ali itu, sesedih apapun dirimu, orang mukmin itu selalu menampakkan wajah cerianya ke hadapan orang mukmin lainnya. Keluh kesahnya, kesedihannya, sedihnya, galaunya, biarkan hati dan Tuhan yang ya gitu-gitu kan. Artinya jangan sering menampakkan kesedihan kepada orang lain. Karena tidak semua orang lain itu memberikan empati kepada kita. Bisa jadi kalau kita curhat di media, kita lagi sedih, orang yang tidak suka sama kita, dia akan bersorak-sorak. Emang mampu kemudian ada garansi nggak ketika kita curhat di media dengan apa yang kita lakukan, dengan kesedihan yang kita terima? Ada garansi nggak kemudian orang lain itu kemudian memberikan masukan, memberikan dukungan? Tidak juga kan? Bahkan banyak orang yang per hari ini ketika kita kemudian berkeluh kesah di media, orang lain banyak bersorak-sorak sebenarnya. Maka lakukan sesuatu yang baik yang mampu memberikan inspirasi baik kepada orang lain. Sesedih apapun dirimu, pertahankan dalam hati dan katakan kepada orang yang betul-betul mampu menjaga perasaanmu, mampu menjaga privasimu, ya kan? Karena tidak semua orang bisa menjaga privasi. Maka katanya guru kita Kyai Khalil Asyad itu, kalau mencari teman, bertemanlah dengan siapapun. Nah, intinya begitu, bertemanlah dengan siapapun. Tapi berteman akrab, berteman baik, kita harus pilih-pilih. Apa maksudnya? Mencari teman baik tujuannya adalah teman itu bisa meningkatkan semangat kita beribadah, memberikan semangat pada kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Maka teman yang sering memberikan hal-hal yang tidak baik, jangan jadikan teman akrab, jadikan teman biasa saja. Iya, makanya orang, kenapa kamu banyak temannya? Iya, saya tidak pernah pilih-pilih dalam berteman. Tapi teman baik cuma beberapa. Tapi teman baik, teman akrab itu hanya beberapa. Siapa aja? Banyak lah, ya kan. Saya teman gak baiknya siapa aja? Banyak. Yang tidak baik banyak, yang baik ya banyak. Alhamdulillah. Ya beberapa tahun terakhir kan saya banyak teman lah, banyak akses juga di dunia politik, di dunia usaha, terus di organisasi juga. Jadi kita dihadapkan pada banyak orang di situ. Artinya ya yang baik ya kita syukuri, orang yang tidak baik ya tidak juga kemudian kita jelek-jelekan. Karena ya kita hidup seperti yang kita bilang tadi, bahwa selama kita hidup ya potensi untuk menjadi orang jelek ya sangat berpotensi, potensi menjadi orang baik juga sangat berpotensi. Maka yang paling benar adalah hiduplah dengan caramu sendiri, yang membuat kamu menurutmu baik dan prinsipnya baik, dilakukan. Dan kamu siap dengan risikonya. Risiko tidak disenangi orang juga pasti, risiko dipuji-puji orang itu juga pasti. Karena kodratnya ya memang begitu. Enggak, Bang Yan ini mau goalsnya itu sampai mana? Sekarang udah pengusaha iya gitu kan, politisi iya, dermawan iya, apalagi yang dicari sebenarnya? Satu, saya kalau ditanya apakah kamu niatmu masuk dalam dunia politik ini menjadi dewan, apakah macam-macam lah orang itu kemudian bertanya. Saya hanya bilang, doakan saya menjadi pengusaha sukses dan menjadi orang baik. Itu saja. Jangan doakan saya menjadi pejabat, jangan doakan saya menjadi, cukup doakan saya menjadi pengusaha sukses. Sederhana ya, tapi atau ngambil jalurnya Sandiaga Uno gitu. Jadi pengusaha dulu sukses, baru nanti alurnya ke politik gitu kan. Karena nggak bisa, politik itu kan harus ada dua. Politik tanpa kekuatan finansial juga tidak bisa. Dia tidak punya legitimasi publik, tidak punya kekuatan sosial, nggak bisa juga. Jadi investasi sosial dan investasi finansial itu penting dimiliki oleh politisi. Investasi yang paling penting apa, Bang? Antara sosial dengan finansial ini? Nggak bisa, dua-duanya penting. Dua-duanya harus. Ini urgen sudah ini. Ini nggak bisa. Kamu punya investasi sosial yang baik di masyarakat, tapi finansialnya drop. Sangat susah sekali kalau kita nanti ranahnya pada persoalan kursi dewan dan semacamnya. Begitu juga sebaliknya. Kamu hanya mengandalkan kekuatan uang finansial tanpa punya investasi sosial yang baik ke masyarakat, kamu juga akan susah. Jadi kalau kita punya niatan untuk menjadi pejabat publik, punya niatan untuk menjadi dewan, kepala desa, apa kayak semacamnya itu
maka jauh-jauh hari kita sudah harus melakukan investasi sosial. Berarti Perbanyaklah berbuat baik sama orang lain itu. Berarti ini sekarang strateginya atau dibilang strategi. Apa itu? Dengan kondisi, maksudnya sekarang kan oke lah, dengan finansial alhamdulillah sudah ada. Tinggal bagaimana untuk kita memperbaiki sosial kan. Apa ini udah waktunya Bang Yani untuk menempuh jalan itu dua-duanya gitu kan. Sekarang kan posisinya di politisi di gini. Wah. Ya, saya per Di hari PKB itu kan ya? memang di PKB wilayah ya alhamdulillah masih Diberi amanah lah ya. lebih amanah meskipun dalam posisi yang mungkin di PKB wilayah Provinsi Bali itu saya termasuk dengan teman-teman dari 3-4 orang ini yang pasti cukup muda lah sebenarnya. Alhamdulillah diberi amanah, diberi takdir untuk berjuang di situ. Ya, karena kita sudah menempuh jalur politik, jangan setengah-setengah. Apa Harus yang all out mampu kita lakukan di situ. Iya kan? Ya kalau setengah-setengah nggak bisa. Jadi apapun yang ingin kita lakukan dalam bermasyarakat itu jangan setengah-setengah. Kalau kamu mau jadi pemimpin, jangan setengah-setengah. Lakukan apa yang kamu bisa. Mau jadi pengusaha ya jangan setengah-setengah juga, jangan takut rugi, jangan bicara untungnya tok. Lakukan spekulasi di situ. Yang penting punya analisa yang bagus. Persoalan nanti endingnya gimana itu persoalan Tuhan sudah. Yang penting kita sudah dari awal sudah. Iya, jadi apapun yang kita pilih berarti kita sudah siap dengan berbagai resiko. Endingnya soal Tuhan nanti. Yang penting kita berproses di situ. Dan prosesnya sungguh-sungguh dengan niatan yang sungguh-sungguh juga. Artinya jangan kita hanya numpang nama di PKB semua kan, numpang nama di PBNU, kita strukturnya gini-gini. Kalau struktur namanya luar biasa di PBNU iya, di IKPMI juga iya. Pokoknya ini Isno ada gitu. Ini kalau bicara soal apa profil pribadi, luar biasa banyak strukturnya ada di mana-mana gitu. Banyak ininya. Tapi cuma setengah-setengah gitu. Tapi kan bukan itu yang kita cari sebenarnya. Artinya dimanapun kita ada namanya di dalam struktur itu, maka kita harus memberikan warna di situ. Bahwa kontribusi di situ. Jangan hanya numpang nama doang. Ketika kemudian ada acara baru hadir, numpang foto-foto gitu. Jadi kontribusinya jelas. Kontribusinya kan banyak. Kalau kamu tidak mampu memberikan tenagamu, maka berikan pikiranmu di situ. Kalau kamu tidak bisa memberikan pikiranmu, berikan tenagamu. Tidak bisa dua-duanya, berikan uangmu di situ. Ya kalau kamu tidak bisa tiga-tiganya, ngapain kamu namamu di situ? Ya kan? Tapi ada nggak orang teman-teman? Banyak. Bisa siapa aja tuh? Enggak, jangan off the record. Artinya tidak boleh. Jadi kita tidak boleh memberikan satu predikat kejelekan dan itu menjadi konsumsi publik, kan tidak baik. Karena apa? Seperti yang saya bilang tadi, kita juga punya potensi untuk menjadi orang jelek. Tapi menjadi yang tidak baik. Yang pasti banyak lah ya. Pasti banyak lah. Dan ya gitu-gitu kan biasa. Makanya saya kalau tidak bisa di pikiran ya nyumbang tenaga lah. Kalau tidak bisa dua-duanya, semampu saya nyumbang uang di situ kan. Artinya apa yang mampu kita berikan di situ. Banyak lah apa yang kita bisa lakukan sebenarnya. Ya, sebenarnya banyak lah. Cuma kadang-kadang kan kita memang ya suka numpang nama doang lah di situ. Ya kalau ditakdirkan atau jadi dewan atau sebagainya nanti itu pengennya di Bali atau di kampungnya sendiri, Bang. Kan banyak orang itu banyak proses di kota gitu kan. Tapi nanti kalau sudah dia bisa gini, dia akan pulang gitu. Banyak lah. Saya lihat politisi-politisi dia prosesnya di kota umpamanya, tapi nanti kalau sudah dia ingin mengembangkan kampung halamannya sendiri. Apa Bang Yani juga ada ke situ aluannya nanti atau jadi DPR Sumenep gitu kan? Begini ya, apa namanya? Per hari ini kan saya punya circle yang punya teman saudara juga. Saya dari pilkada sebenarnya saya mulai terjun dari dulu sih, senang memang di dunia politik. Cuma punya passion lah ya, betul-betul pure masuk dan ikut dalam dunia politik kan di pilkada Sumenep ya. Saya bersama salah satu teman waktu SMP juga, terus ya masih saudara jauh, Herdi namanya kan. Jadi alhamdulillah dari dia juga saya banyak hal yang saya dapatkan. Ya saya cukup berterima kasih sih sama beliaunya, karena ya apapun yang saya
saya terima hari ini kan juga berkat dia juga, berkat dia dukungan juga. teman-teman. Iya, dukungan teman-teman, salah satunya beliau dan ya banyak teman-teman yang lain lah. Kalaupun saya ditakdir menjadi dewan, ya pilihannya yang paling realistis lah. Ya bicara politiknya bicara hal-hal yang realistis. Meskipun saya dari kampung Raas semuanya kan. Kalau di Raas kemudian tidak memenuhi persyaratan, kenapa saya memaksa di Raas gitu kan? Artinya berkontribusi kan tidak harus di tempat itu. Meskipun kemudian kita dibalas sudah ditakdir menjadi apapun, kan orang tidak akan terlepas dari takdirnya. Jadi begini wes, kalau kamu ditakdir menjadi orang hebat suatu saat, kamu tidak perlu itu akan menjadi orang hebat suatu saat. Percaya, tidak ada takdir yang hilang begitu saja. Kalau kamu memang ditakdir menjadi bupati semuanya, ya ada saja jalan yang akan mempertemukan kamu kepada jalan menuju tempat itu. Ya, contohnya kita lah Pak Jokowi lah ya kan. Dari perjalanannya kan kilat ya. Kilat lah. Ini kalau bahasanya Romo Pepeng ini kan jalurnya jalur langit semua. Petanya peta langit semua. Jadi apa yang tidak mampu kita nalar itu kan sudah perjalanan Tuhan yang mungkin bagi nalar manusia ini tidak rasional. Tapi kan bagi Tuhan apa yang tidak rasional? Semuanya fayakun, semuanya jadi. Kalau Tuhan pengen jadi ya jadi saja gitu kan. Ya kita harus siap itulah, siap menjadi apapun dalam hidup ini. Berarti sekarang tinggal nunggu momentum sebenarnya. Sekarang kalau melihat gini Bang, kemarin kan saya juga tahulah dengan Bang Yani yang dilakukan dengan teman-temannya yang untuk Pilgub ya di Jawa Timur kemarin di Sumeneb gitu kan. Ini kan termasuk sukses ya, bahkan yang diusung Bang Yani dengan teman-temannya itu jadi kan. Jadi alhamdulillah. Secara kemampuan atau ilmu strategi yang Bang Yani dengan temannya sudah mempunyai ilmu di sana gitu kan. Berarti apa sih kemarin yang jadi tujuan Bang Yani itu, atau itu tujuannya untuk belajar, untuk nanti ke depan memprospek dirinya gitu ke depan gitu kan, atau untuk ya membangun koalisi dengan teman-temannya gitu kan. Yang paling penting adalah kita paham medan dan bicara jejaring, bicara akses dan semacamnya ya. Jadi bicara Pilkada Sumeneb itu kalau dibilang kemudian saya ikut terlibat, ya alhamdulillah memang ikut terlibat di dalamnya. Tapi persoalan nilai besar kontribusinya dalam Pilkada Sumeneb itu kan juga perlu kita takar sendiri. Sejauh mana kemudian kita memberikan pengaruh dalam dunia politik di Pilkada Sumeneb. Kalau berperan ya adalah, karena memang saya dengan teman-teman dengan bos saya juga waktu itu dengan Herdi itu kemudian sering melakukan komunikasi kepada masyarakat. Ya baik itu yang kita kenal, baik yang tidak kita kenal. Artinya itu juga medan kita berproses, karena politik ini kan berbeda dengan dunia lain ya. Kalau bahasa ekstrimnya ini kan seperti dunia tipu-tipu ya. Orang ketika bicara A, tidak boleh juga kita meresponnya dengan perasaan A. Bisa jadi dia A tapi dia ingin melakukan hal yang tidak A. Jadi medan politik ini cukup kompleks ya. Jadi tidak bisa orang bicara A kemudian kita tafsiri A. Itu bisa A dia A, tapi maunya dia Z sebenarnya. Ya sih, banyak teman-teman itu kalau udah ngobrol ikut ngopi nimbrung ngumpul sama orang-orang politisi, ya biasa lah omongannya politisi kan seperti itu kan. Ngumpul seperti itu omongannya A ya nyampe rumah ya itu beda lagi gitu kan, bicaranya politisi gitu kan. Nggak mungkin politisi itu klaim dirinya seperti ini atau keburukan seperti ini, itu kan bukan politisi namanya kan. Politisi namanya, iya benar. Yang penting dalam dunia politik ini kan jangan barbar amat lah. Kaidahnya ya kembali kepada kaidah bahwa berpolitik ini kan jalur cara kita berjuang santun juga, dan di situ sebenarnya ya progresnya kan progres perjuangan juga, tapi jalurnya jalur politik. Kalau kamu di lembaga organisasi ya jalurnya mungkin berbeda. Dunia politik ya sama, jalurnya juga jalur perjuangan, bagaimana kemudian memberikan kesejahteraan dan perasaan aman dan apapun lah kepada masyarakat. Intinya kan sebenarnya
ya jalur perjuangan untuk mengembalikan, untuk memberikan untuk menyerap aspirasi masyarakat, tapi jalurnya jalur politik. Ya artinya semua jalur perjuangan juga. Yang paling penting cuma karena ini instrumen politik, kan orang kadang-kadang menjadikan instrumen itu sebagai instrumen untuk tipu-tipu semuanya kan, instrumen untuk melakukan hal-hal tidak baik dengan background yang dia punya. Artinya kalau dia semuanya sekarang jadi dewan semuanya, dari ketua pengurus wilayah, itu jadikan background untuk kemudian memberikan satu ruang kepada orang untuk percaya dirinya, tapi dia berniat pada sesuatu yang tidak baik. Jadi jangan sampai kemudian apa yang kita punya per hari ini dalam dunia politik itu dijadikan satu instrumen untuk melukai orang lain, untuk menipu orang lain. Maksudnya jangan begitu. Niatnya jangan begitu. Karena niatnya ya niat besarnya kan juga untuk dikembalikan kepada kesejahteraan rakyat gitu. Tapi hal yang membawa instrumen seperti itu ada dalam politik. Ya banyak. Banyak ya. Banyak ya kan ya politisi ini kan, makanya politisi nanti dia menjadi pejabat dan dia menjadi pemimpin kan berbeda. Ketika awal-awal dia pengen jadi dewan semuanya, dia dekat sekali dengan rakyat, telepon diangkat, kemudian ya kan SMS langsung dibales. Ketika sudah jadi protokoler ya WA sekarang dibacanya 4 hari lagi, di telepon sekarang nggak diangkat-angkat, alasannya sibuk. Ya sekarang kalau udah mau pilihan itu cepat sekali. Karena saya beberapa kali juga membackup ini ya dewan itu. Kalau sebelum jadi ya minta ampun lah, baik sekali. Makanya kualitas kepemimpinan di situ kita bisa ukur. Kalau dia hanya maunya di awal-awal saja ya begitu-begitu, berarti dia sebenarnya kan ingin menjadi pejabat, bukan menjadi seorang pemimpin. Kan pemimpin tidak begitu. Pemimpin ya sebelum sesudah itu sama, tetap memberikan ruang yang cukup luas kepada orang-orang yang pernah berjuang atas dirinya. Jadi kalau bahasa ininya kan amanah, kayak amanah itu bukan sekarang. Kamu akan dituntut menjadi orang amanah, kamu akan dituntut menjadi amanah apa tidak ketika kamu jadi orang di situ. Itu baru amanah. Baru kamu menyerap aspirasi rakyat. Jangan bicara di awal, itu kan bahasa politiknya. Ketika kamu sudah jadi, apakah benar apa yang kamu katakan di situ? Dan kualitas bisa dinilai dari situnya. Ya sih Bang, saya juga pernah merasakan itu ya, di tingkat ya desa juga pernah mengalami gitu kan. Hal-hal yang yang terjadi di Bang Yani gitu kan. Ya sebelum jadi pilkades atau dia menyalonkan, responnya luar biasa gitu, tanggapannya. Sekarang WA per detik ini juga dibalas gitu kan. Wah, semenjak udah jadi itu kan mau ngomong aja susah gitu kan. Padahal saya sampai ngomong, saya ini rakyatnya loh gitu kan. Yang sempat juga mendukung sebelumnya gitu kan. Itu kan emang model-model politisi atau pejabat itu seperti itu Bang. Ya tidak juga. Makanya kita ingin menilai kualitas seseorang, kualitas pejabat publik kita di situ. Sebelum dan sesudah itu kan kita bisa takar kualitasnya. Jadi kualitas kepemimpinan itu tidak jauh beda sebelum dan setelah dia jadi orang. Karena contohnya begini, mabrur itu dalam haji itu, semoga menjadi haji mabrur itu kan bukan saat kamu mau berangkat haji, tapi setelah kamu jadi haji, gimana kamu di masyarakat, tambah baik, tambah kan. Berarti mabrurnya kan kualitasnya di situ, mabrur, makbul apa gitu kan. Mabrur juga sama dengan politisi. Ini politisi kelas ceret semua kan. Ini politisi yang benar-benar punya kualitas kepemimpinan baik, ya ukurannya setelah dia jadi orang di situ. Tapi kan kualitasnya ketika dia jadi pejabat publik di situ, dia tetap seperti di awal. Apakah semakin protokoler, semakin rumit akan menemui masyarakat di situ. Maka di situ kualitasnya kita lihat di situ, tetap aman apa tidak, tetap memberikan ruang masyarakat untuk bicara. Kan karena pejabat kita ini kualitasnya adalah dia senang dipuji tapi tidak senang dikritik. Ini kan susah. Ketika dikritik dikiranya kita tidak senang. Tidak, kita mengkritik karena kita punya hak untuk mengkritik itu.
Ada teman bilang, gimana Bupati Sumeneb yang kamu dukung? Gimana Presiden Jokowi yang sempat kamu mati-matian dukung waktu itu? Saya bilang, kalau pemerintah memberikan kebijakan baik, ya kita apresiasi. Kalau kemudian dikira kebijakan yang dia ambil tidak baik, kita kritisi di situ. Jangan fanatik buta terhadap apapun. Bukan kritisi orangnya ya kan? Bukan kritisi orangnya, tapi kebijakannya. Kebijakannya. Kadang-kadang politisi juga kebaperan. Ketika dia mengkritik, dikiranya dia tidak suka saya secara pribadi gitu kan. Padahal tidak. Padahal yang kita kritik adalah kebijakan yang tidak pro rakyat, semuanya begitu. Ya banyak sih yang terjadi. Kadang orang tuh nggak paham gitu. Yang kita kritiki kan bukan masalah personalnya sebenarnya, Bang. Sebenarnya kebijakannya sebenarnya. Cuma orang itu kadang saya kritik, orang tuh menilainya saya kritik orangnya, padahal kebijakan dia yang lakukan saya yang kritiki gitu kan. Tapi ya namanya orang ya kan, namanya di publik itu kan beda-beda kan. Masyarakat bahkan kayak bantuan tindang pilih, kalau ini saudaranya ini baru dikasih. Yang terjadi di desa-desa kan seperti itu, Bang. Saya kan mengkritisi seperti itu. Bahkan saya ketemu sama pejabatnya, saya ngomong langsung. Begini, sama waktu kemudian ada di desa saya di Tabanan ya. Kemudian bicara bahwa ini Mas, tolonglah, kita ini capek. Saya bilang, kalau kamu tidak mau capek, jangan jadi pejabat. Tidur kamu di rumahnya. Jangan pernah kamu memproyeksikan diri menjadi pejabat publik, menjadi hansip semuanya kan, menjadi kepala desa, menjadi dewan yang memang tugasnya ya untuk masyarakat. Jadi kalau kamu merasa capek, jangan jadi pejabat. Tidur di rumahmu, ngopi dan rokok saja. Tapi kalau kamu siap menjadi pejabat, kamu siap lelah, siap dikritik, dan jangan pernah kebaperan. Siap tidak tidur 24 jam. Oh iya, karena kamu Sayyidina Umar gimana? Sayyidina Umar setiap malam dia jarang tidur, keliling kepada masyarakat, melihat situasi masyarakatnya. Pejabat kita kan enggak. Kalau ada proyek baru jalan-jalan gitu kan. Baru senang, tapi ketika masyarakat berkeluh kesah dikiranya dia tidak suka kita secara pribadi. Oh tidak. Maka ketika masyarakat berkeluh kesah, kamu introspeksi. Apakah kebijakanmu memang betul-betul baik apa tidak? Kalau apa yang kamu lakukan itu baik dan ada masyarakat yang mengkritik, kamu jangan marah. Kamu berikan mereka penjelasan. Jangan takut untuk memberikan penjelasan. Kalau kamu memang sudah baik, kamu sudah melakukan hal yang benar, jangan takut melakukan hal yang benar juga. Potensi kamu disukai dan tidak disukai itu kan sudah biasa. Yang penting adalah kamu sudah melakukan sesuai jalurmu, sesuai tanggung jawabmu, sesuai dengan amanah konstitusi, semuanya akan begitu. Selagi kamu benar, katakan kepada masyarakat, jelaskan kepada mereka. Jangan menunggu mereka menangis, kan? Jangan menunggu mereka berkeluh kesah, jangan menunggu mereka demo ya. Karena apa? Karena kadang-kadang pejabat kita ini kurang sosialisasi ke masyarakat, kurang turun ke masyarakat. Yang kedua, kadang-kadang juga masyarakatnya agak bandel juga, ya kan? Jadi variabel-variabel itu kan banyak terjadi di masyarakat. Kadang masyarakatnya ya, kadang juga pejabatnya juga. Ya, yang paling penting seperti saya bilang tadi, kalau kamu sudah siap menjadi pejabat, maka siap-siaplah untuk dikritik dan siap-siaplah juga didukung oleh masyarakat. Itu dimanapun kamu hidup, mau jadi politisi, mau jadi pejabat, mau jadi apapun, dua hal itu tidak akan pernah hilang dari dalam hidupmu itu. Tapi kadang jadi trauma, hal pribadi ini trauma, padahal niatnya untuk gini kritik kebijakan, tapi waduh. Lah itu makanya seperti saya bilang, jangan takut bicara. Saya sering bilang ke masyarakat dan teman-teman saya di Tabanan itu, saya lebih baik dibenci oleh pejabat daripada kemudian dibenci oleh orang-orang di lingkungan saya. Ketika lingkungan saya merasa ada ketidakadilan, saya bicara di situ. Bahwa kemudian mereka membenci saya, saya bilang. Ketimbang saya tidak tidak menyalurkan aspirasi masyarakatnya, tidak menyalurkan apa yang dikeluhkan oleh masyarakat. Kadang-kadang kita ke pejabat ini kan hanya juga pingin partner, kerjasama lah ya. Iya, kerjasama dalam banyak hal. Yang paling tidak enak itu adalah ketika kita senang diberikan kue oleh pejabat itu. Pejabat sering memberikan kita kue, pejabat sering memberikan kita makan.
ruang gerak dan ruang idealisme kita akan menjadi berkurang. Maka takaran kualitas idealisme itu di situ ukurannya. Jangan mesra dengan pejabat, is okay. Tapi kalau tidak terlalu mesra juga dengan masyarakat, bagaimana kita bisik-bisik kepada mereka? Yang paling penting adalah kita tetap proporsional di situ. Kalau salah kita bilang salah. Dengan cara apa? Ya, banyak mekanismenya. Contohnya kemudian kalau ruangan bupati yang salah, ya ruangannya kita ke dewan yang kita usung lah. Jadi tidak asal kemudian juga rame-rame, kan ada jalur-jalurnya sebenarnya untuk menyalurkan aspirasi. Itu aja jalur-jalurnya. Kalau semuanya sudah mentok, demo, jangan takut. Kan kita biasa demo lah dari dulu, diinjak-injak sama polisi, ditendang-tendang, sudah biasa. Artinya ya siap lah. Kalau kita memang siap membackup masyarakat, kepentingan masyarakat, ya backup saja, jangan setengah-setengah. Kalau bicara konteks Sumeneb itu, kita kan punya beban moral sebagai pendukungnya. Beban moralnya apa di situ? Ya bagaimana kemudian memang visi misinya Bupati Sumeneb sebelum dia terpilih mampu kemudian direalisasikan. Kalau kemudian tidak semua, paling tidak mulai step by step sudah mulai dilakukan. Ya artinya kalau kita seperti kita bilang tadi, kalau salah ya kita bilang salah. Kalau benar kita apresiasi. Kadang-kadang ketidaksukaan itu tidak mau juga mengapresiasi karena sudah jalur kadung tidak suka ya, karena kita tidak dukung Bupati Sumeneb. Contohnya begitu. Ketika dia melakukan satu kebijakan yang populis lah, masyarakat yang baik lah, dia karena bencinya masih tidak suka gitu kan. Artinya apalagi konteksnya seperti kita ya, kita sebagai pendukungnya kan punya beban moral untuk masyarakat. Artinya selama dia periode 5 tahun ke depan, kita wajib membackup beliau itu, kalau dan terus menyerap aspirasi yang ada. Kalau mampu kita lakukan ya kita lakukan, kita serap aspirasinya, kita salurkan kepada beliau dengan jalur-jalur yang kita miliki.